Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini pembacaan firman Allah terdapat di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat firman Allah yang telah kita baca ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan memberikan nasihat bagaimana kehidupan mereka telah menerima Tuhan Yesus, telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Karena itu dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka hidupnya tetap di dalam Dia. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh firman Allah ya, ketika kita hidup tetap di dalam Dia, dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, jadi orang yang ada di dalam Dia atau hidupnya tetap di dalam Dia, maka akan nampak dari setiap keberadaan kita. Orang yang tetap di dalam Dia akan menuruti firman-Nya. Dan juga dalam ayat yang ke-6 dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi ketika kita hidup di dalam Dia, ketika kita menerima Kristus, maka hidup kita tetap di dalam Dia. Orang yang hidup tetap di dalam Dia, artinya orang itu tetap akan menuruti firman-Nya dan wajib hidup sama seperti Kristus, seperti yang kita baca tadi dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Nah, dalam ayat yang ke-7, saudara, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar dan dibangun di atas Dia. Saudara, kalau kita melihat akar ya dalam satu tumbuhan, ya semakin dalam akar itu, semakin kuat tumbuhan itu. Atau pohon yang kita lihat, semakin dalam akarnya, semakin kuat pohon itu. Walaupun ada angin, ada hujan keras, tapi pohon itu tetap bertahan. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, yaitu Tuhan kita, maka kita kuat di dalam Tuhan. Sebab apa? Akarnya kuat. Biarlah kita mau ya hidup bertumbuh kuat. Akar kita semakin dalam, iman kita semakin kuat. Saudara-saudara,
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini jelas Rasul Paulus yang memberikan nasihat, menyampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose bagaimana sesungguhnya orang yang telah menerima Kristus Yesus, dan bagaimana sesungguhnya orang yang berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau terima Kristus, kita hendak dibangun ya, dan tetap di dalam Dia, maka kita tetap menuruti firman-Nya. Kita selalu mau mengikuti firman-Nya, menuruti, taat. Dan ketika kita benar-benar berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, maka iman kita akan kuat di dalam Dia. Berakar semakin dalam dan semakin kuat iman kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita boleh senantiasa diingatkan bagaimana sesungguhnya orang percaya yang telah menerima Yesus, dan bagaimana hidupnya tetap di dalam Dia. Artinya kita mau taat kepada firman-Nya, kita mau menuruti firman-Nya, dan kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kemudian bagaimana ketika kita berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, maka iman kita semakin bertambah teguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah di hari baru ini kita mau tetap di dalam Dia. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur di hari yang baru ini Tuhan, kami sangat berterima kasih, mengucap syukur kepadamu, karena Engkau yang telah mengizinkan kami boleh masuk di hari yang baru. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah iman kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan, semakin bertambah-tambah di dalam Engkau, sehingga kami boleh bertumbuh dewasa. Kami boleh tetap di dalam Engkau ya Tuhan, dan kami mau hidup sama seperti Engkau. Dimanapun kami berada, kasih Kristus menyertai kami semua. Dimanapun kami berada ya Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, Engkau ada menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.